Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok D34 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Efektivitas Belajar dalam Pelaksanaan PJJ dalam kaitannya dengan pemecahan masalah menggunakan konsep computational thinking. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu yang pertama saya sendiri Esther Yolanda Bruto, kemudian ada Erik Persauran Manalu, kemudian ada Pedro Agung Manurung, kemudian ada Kania Reski Amalia S, dan yang terakhir ada Maruli Agustina Syagian. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Kania. Adapun mind map dari computational thinking yang kami bahas, yang pertama ada pendefinisian masalah, yang kedua dekomposisi, yang ketiga abstraksi, yang keempat algorithms, dan yang kelima kesimpulan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Maruli. Mengapa PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Alasan kami memilih topik ini yaitu karena topik ini yang saat ini sangat berkaitan erat dengan kami sebagai mahasiswa, di mana saat ini topik ini sendiri sedang kami lakukan setiap harinya. Maka nantinya kami akan lebih mudah mendiskusikannya karena diri kami sendiri berperan nyata dalam topik ini. Dan masalah-masalah yang kerap timbul dalam topik ini juga adalah berdasarkan pengalaman kami masing-masing, sehingga akan lebih nyata untuk dibahas. Selain itu, menurut kami, topik ini juga lebih sempit cukupnya sehingga akan lebih mudah untuk kami diskusikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami Erik. Pendefinisian masalah. PJJ merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh. PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Dalam pelaksanaan PJJ ini, banyak masalah yang ditimbulkan, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal ialah masalah yang berasal dari individu tersebut, sedangkan masalah eksternal ialah masalah yang berasal dari luar individu tersebut. Masalah-masalah ini sendiri ada yang bisa diantisipasi, namun ada juga yang tidak. Untuk penjelasan masalah-masalahnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pedro. Dekomposisi. Dekomposisi adalah pemecahan masalah-masalah kompleks menjadi masalah sederhana terkait pelaksanaan PJJ. Adapun beberapa yang telah kami rangkum, yaitu masalah jaringan, masalah paket internet, masalah mati listrik, masalah fasilitas, cuaca buruk, faktor lingkungan, rasa malas, kesehatan fisik, banyak godaan, pengontrolan diri, dan masalah media e-learning. Slide selanjutnya ialah chart dekomposisi yang dilanjutkan oleh Esther. Pada bagian ini, kami akan memberikan dekomposisi PJJ dalam bentuk bagan. Kami akan menggunakan konsep dekomposisi untuk memecah masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Yang pertama dimulai dari masalah PJJ. Di sini masalah PJJ kami pecah menjadi dua masalah yang menjadi lebih sederhana, yaitu internal dan eksternal. Dan kemudian masing-masing bagian ini kami pecah lagi menjadi bagian yang lebih sederhana lagi. Untuk internal kami pecah menjadi 4 bagian yang lebih sederhana, yaitu banyaknya godaan, kesehatan fisik, pengontrolan diri, dan rasa malas. Sedangkan untuk masalah eksternal, kami pecah menjadi 7 bagian yang lebih sederhana, yaitu jaringan, paket internet, cuaca buruk, fasilitas, media e-learning, lingkungan, dan mati listrik. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kania. Adapun dekomposisi dari masalah PJJ sebagai berikut. Yang pertama, masalah jaringan. Susahnya sinyal sehingga koneksi internet menjadi lambat. Masalah yang kedua, masalah paket internet. Kuota internet berjumlah besar yang membuat pengeluaran untuk paket internet menjadi lebih besar. Yang ketiga, masalah mati listrik. Pemadaman listrik mendadak membuat media pembelajaran kekurangan daya. Yang keempat, masalah fasilitas. Fasilitas seperti Wi-Fi yang tidak memadai. Kelima, masalah lingkungan. Lokasi tempat tinggal yang ramai dan ribut. Yang keenam, banyaknya godaan. Tergoda untuk melakukan pekerjaan lain di luar hal perkuliahan. Yang ketujuh, kesehatan fisik. Tidak sanggup berlama-lama di depan layar laptop. 8. Pengontrolan diri. Ketidakmampuan mengendalikan diri dan melakukan hal-hal yang di luar
Hal perkuliahan. Yang ke-9, rasa malas. Timbulnya rasa malas dalam diri untuk tidak mengikuti perkuliahan, terlebih karena keadaan mendukung untuk terjadinya hal tersebut. 10. Masalah pada media e-learning. Media e-learning yang mengalami error. Yang ke-11, cuaca buruk. Cuaca buruk seperti hujan deras yang mengakibatkan susah signal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maruli. Abstraksi. Langkah penyelesaian masalah dengan cara memisahkan submasalah yang penting dan yang kurang penting dalam hal PJJ. Masalah-masalah dalam PJJ, yang pertama masalah jaringan, yang kedua masalah paket internet, yang ketiga masalah mati listrik, yang keempat masalah fasilitas, yang kelima faktor lingkungan, yang keenam banyak godaan, yang ketujuh kesehatan fisik, yang kedelapan pengontrolan diri, yang kesembilan rasa malas, yang ke-10 masalah media e-learning, yang ke-11 cuaca buruk. Setelah di proses abstraksi, kami mengambil 5, yaitu yang pertama masalah jaringan, yang kedua masalah paket internet, yang ketiga masalah mati listrik, yang keempat pengontrolan diri, yang kelima faktor lingkungan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman kami, Erik. Setelah melalui beberapa tahap tersebut, maka kami membuat sebuah bagan. Nah, pada bagan ini terdapat dua warna, yaitu orange dan krem. Yang berwarna orange menandakan ialah masalah utama, yang terdiri atas jaringan, lingkungan, pengontrolan diri, media e-learning, dan paket internet. Sedangkan yang berwarna krem, itu ialah yang dieliminasi, terdiri atas cuaca buruk, fasilitas, kesehatan fisik, rasa malas, mati listrik, dan godaan luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pedro. Algoritma atau solusi atau langkah penyelesaian masalah dalam menghadapi PJJ. Yaitu ada 5. Yang pertama masalah jaringan. Menggunakan provider yang sesuai dengan daerahnya. Yang kedua masalah paket internet. Menghemat penggunaan paket internet dan menggunakan paket internet hanya untuk hal-hal yang penting. Ketiga, mati listrik. Mempenuhkan baterai HP dan laptop setiap hari untuk mengantisipasi bila terjadi pemadaman listrik mendadak dan menggunakan pemakaian yang sehemat mungkin saat pertemuan online agar suara lebih terdengar jelas. Yang kelima, masalah pengontrol dicapai dalam perkuliahan dan bertekad dalam diri untuk serius dalam perkuliahan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya oleh Esther. Sebagai tambahan, kami berikan flowchart PJJ. Yang pertama dari start, kemudian COVID-19, kemudian PJJ, kemudian ada kendala atau tidak. Jika tidak, PJJ berjalan dengan lancar dan finish. Jika ya, selesaikan kendala dengan computational thinking, yaitu dekomposisi, abstraksi, dan algorithms. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Diawali dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau PJJ. Dalam melaksanakan PJJ ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ada kendala, yang kedua tidak ada kendala. Jika tidak ada kendala, maka berarti PJJ berjalan dengan lancar, yang artinya terselesaikan atau finish. Namun jika ada kendala, maka selesaikanlah kendala dengan menggunakan konsep computational thinking, yaitu dengan menggunakan dekomposisi, abstraksi, dan algorithms. Kemudian setelah diselesaikan, maka PJJ berjalan dengan lancar, yang artinya terselesaikan atau finish. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Kania. Dari masalah tersebut, kami mengambil kesimpulan, yaitu dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, banyak masalah yang kerap dialami oleh mahasiswa.
baik masalah internal maupun eksternal. Beberapa masalah itu mencakup masalah jaringan, masalah paket internet, masalah fasilitas, faktor lingkungan, banyak godaan, kesehatan fisik, pengontrolan diri, rasa malas, masalah pada media e-learning, dan cuaca buruk. Namun dalam pemisahan masalah atau abstraksi, yang menjadi masalah yang paling penting atau masalah utama dari beberapa masalah di atas adalah masalah jaringan, masalah paket internet, masalah mati listrik, pengontrolan diri, dan masalah lingkungan. Sedangkan masalah yang dianggap tidak terlalu penting yaitu rasa malas, kesehatan fisik, cuaca buruk, fasilitas, banyaknya godaan, serta masalah e-learning. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maruli. Kesimpulan dari masalah utama itu dilakukan tahap algoritmis atau pencarian solusi. Maka didapatkan solusi dari masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk masalah jaringan, solusinya yaitu gunakan provider yang sesuai di daerahnya atau kartu perdana yang signalnya kuat di daerahnya. Namun jika tidak ada, cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu pindah sementara selama waktu perkuliahan ke tempat yang jaringannya kuat. Yang kedua, untuk masalah paket internet, solusinya yaitu menghemat penggunaan paket internet, yaitu dengan cara menggunakan paket internet untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketiga, untuk masalah mati listrik, solusinya yaitu penuhkan baterai HP dan laptop sesuai setiap hari untuk mengantisipasi bila terjadi pemadaman listrik mendadak, dan selama pemakaian juga upayakan sehemat mungkin. Yang keempat, untuk masalah pengontrolan diri, solusinya yaitu mahasiswa harus menentukan target yang akan dicapai dalam perkuliahan dan bertekad dalam diri untuk serius dalam perkuliahan untuk mencapai target tersebut. Yang kelima, untuk masalah lingkungan, solusinya yaitu menggunakan handset atau earphone saat pertemuan online agar suara lebih terdengar jelas. Computational thinking mempermudah tiap individu menyelesaikan tiap bagian masalah secara rinci, sehingga nantinya tidak ada satupun masalah yang tidak ditemukan solusinya. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan maupun dalam penyajian kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.